أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعماله في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Bagian yang kedua yaitu ghalib, artinya kebanyakan pada adat tiada dapat menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahai, seperti mengambil bekal bagi orang yang berpergian yang tiada dekat dan tiada dekat dengan daerah atau negerinya, maka mengusahai akan bekal yang demikian itu tiada menafikan akan tawakal, tetapi hendaklah engkau ketahui bahwa bekal itu tiada memberi bekas, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu engkau berpegang kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan dikau daripada bekal itu. Tetapi jika engkau kuasa pada berpergian itu tiada dengan membawa bekal, maka yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakal. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memperbaiki iman dan tawakal kita kepadanya. Yaitu tawakal yang kedua masyhur pada pengetahuan kita. Masyhur artinya kebanyakan kita, atau yang disebut sidin dengan ghalib di sini, kebanyakan orang atau pada umumnya pada adat tiada dapat menghasilkan akan manfaat melainkan dengan diusahai. Jadi kebanyakan kita, ya hampir berataan manusia ya, awalnya kayak ini dulu nih, bahwa kita ini mengutamakan fakta yang ada, terkadang kita mengutamakan logika, kali ini tambah ini pasti menang. Sekalinya hasilnya belum tentu. Batanam ini hasilnya buahnya sekian. Nah, kebanyakan kita berpikiran seperti itu. Nah, ujar sidin, maka yang kedua ini, jadi anggapan orang yang demikian tadi, atau lagi kita tambahi, bila bagawi hanyar nyaman hidup. Kebalikannya, bila kada bagawi kada mendapatkan kesejahteraan hidup, atau bilanya garing, bilanya kada ke dokter atau kada berobat, bisa kada sing sehatan. Nah, kebanyakan kita tuh berpikiran seperti itu. Maka ujar sidin yang kedua melainkan dengan seperti mengambil bekal. Lalu dicontohkan sidin sini orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, berangkat haji misalnya. Bahari orang berangkat haji, mungkin datu kalampayan kisahnya masih suasana Syawal, setahun hanya sampai ke Makkah sana. Kenapa? Bekal membawa sangu pakai di kapal laut, wallahu alam kayak pakai kapal lautnya bari,
kurang lebih 300 tahun lalu. Bayangkan aja pian datu kalampayan ke Mekah sana nang kurang lebih 300 tahun lalu. Kalau kurang lebih 1960 orang berangkat haji dari Indonesia ke Mekah sana pakai kapal Gunung Jati jarangannya. Itu hanya pakai mesin, belum ada pesawat. Itu pun 4 bulan hanya sampai. Mundato kalampayan pakai kapal layar mungkin setahunan hanya sampai. Oh ini 12 tahun 12 jam sampai. Tahun ini haji kada kawa pulang. Mudahanlah ada jalan keluarnya kayak apa kayaknya 2 tahun sudah sisirin aku. Mati kada kakaruan aja aku nih. Niat barang dulu lah sudah. Antriannya sebenarnya sampai awak sehat. Lawangnya kada dibuka orang kayak orang masuk nih. Maka bebanyak aja orangnya nih. Nah lalu bila orang bepergian terkadang membawa bekal, membawa baras, membawa iwak, itu iwak karing dulu supaya tahan. Nah lalu ujar sidin orang nang berjalanan nang ini maka bekal nang dibawa sanggup nang dibawa. Jak orang mungkin zaman wah ini perjalanan kada perlu lagi membawa baras, membawa iwak, yang penting ada ATM aja. Itu nyaman toh, saldonya ada, ATM-nya ada, rekeningnya ada, itu tak nyaman lagi membawa di kantong aja nih itu. Nah orang yang perjalanan ini ketika inya membawa bekal, maka membawa bekal ini adalah bagian daripada ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Karena ini bagian ikhtiar, maka orang yang berjalanan ini sebenarnya jangan tergantung kepada bekal yang dibawanya tadi. Nah itu yang di garis bawah ini, jangan tergantung kepada bekal yang dibawa, tetapi hati tetap kepada Allah. Nah itu aja bedanya tuh. Kita jangan tergantung kepada yang disiapkan, yang dibawa, yang dihitung secara matematika, misalnya seini bawaannya, itu Jesiden boleh aja disiapkan, jangan berpegang kepada sanggup tadi. Mbah kayak apa? Sanggup tadi adalah bagian daripada ikhtiar kita yang disuruh oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah bulat hati, silahkan lanjutkan lagi dengan bertawakal kepada Allah. Orang hendak bepergian misalnya naik pesawat, yang perlu diperhatikan wah ini sudah nukar tiket, KTP jangan ketinggalan, atau SIM jangan ketinggalan. Karena bila antara dua ini kada dibawanya oleh pesawat. Nah maka mempersiapkan ini bagian daripada ikhtiar. Lalu Jesiden karena aku kada apa-apa aja aku bacakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un ya. Kada melihat jar anunya mungkin 1000 sikung itu jana ada, amun pian mau umpati dasar ditinggalkannya. Nah oh ini kan bagiannya menanak naik pesawat itu, ya Allah pemeriksaannya ngalih benar, kesehatan, tiket, KTP, namun ke luar negeri paspor pulang. Ini bagian daripada ikhtiar.
lalu kita siapkan itu. Nah setelah itu siap, ya Allah, fa idza azamta, ulun sudah siap, tapi harapan terpenting pian aja lagi. Siap sudah, belum tentu kawa berangkat. Ya orang haji tadi contohnya, antrian sampai, awak sehat, tinggal berangkat, sekalinya kada jadi. Ada juga nang kada tahu kisahnya, timbul berangkat, ada juga. Nah ini ya Allah. Nah ini mari kita sama-sama mengelola keyakinan kita, mengelola hati kita supaya berpegang kepada Allah itu dasar bulat-bulat, jangan bulat-bulat lonjong atau lonjong-lonjong bulat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan ikhtiar. Itu kalau ketika berada di Gua Hira misalnya, di Gua Sur, Nabi Muhammad dengan Sayyiduna Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah, kemudian ngarannya itu ujar Nabi, aturannya Rasulullah ini tawakalnya lawan Allah kada perlu kita ragukan lagi, tapi jar Nabi kita singgah dulu bersembunyi kemana? Ke Gua Sur. Naik dulu Nabi ke bukit, ke Gua Sur sana. Jakanya jar Nabi, pang kita nih pasti dah ditolong Allah, lanjutkan aja jalannya nih kada apa-apa. Nah Rasulullah hendak mengajari kita ikhtiar adalah bagian dari tawakal. Singgah dulu Nabi situ. Ternyata orang kafir mengejar Nabi ini sampai ke Gua Sur ini, sampai juga. Nah disitulah tawakalnya Rasulullah bersama Sayyiduna Abu Bakar itu ditolong oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ternyata ketika limbah masuk ke Gua Sur, itu sarang laba-laba menutup pintu anunya atasnya, bahkan ada sarang burung dara di atasnya. Ujar orang kafir nang sampai ke muaranya, ada mungkin lagi ada orang masuk sedangkan sarang laba-labanya kayak hanyar masih, sedangkan burung daranya bahintalu. Nih pertolongan Allah. Padahal Nabi Sayyidina Abu Bakar ada di dalam situ. Masya Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Strategi Rasulullah, cara Rasulullah untuk bertawakal kepada Allah ternyata masih berikhtiar. Cuma ujar Rasulullah, kita bersembunyi ini kita selamat bukan lantaran bersembunyi di sini, tetapi selamatnya kita karena pertolongan Allah, bukan karena bersembunyinya di situ. Lalu di dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Sayyidina Abu Bakar, ujar Rasulullah, pian jangan takutan, pian jangan gentar, karena Allah bersama kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang yang bertawakal kepadanya. Nah jadi di dunia silahkan kita bagawi sesuai gawian kita, asal catatannya bagus, baik, halal. Nah kayak itu tuh, bagawi aja kita. Cuma gawian ini jangan menutup hati kita, menghijab hati kita, berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah menang kayak ini, orang bertawassul kada salah lagi nya.
Ada kalau orang di manakib Syekh Saman tuh, kiau ngaranku jar Syekh Muhammad Saman 3 kali pasti aku akan datang menolong. Nah, tapi tawassul bagian dari ikhtiar, nang menolongi tetap Allah juga. Tahu kita sudah para wali-wali Allah pun la haula wala quwata illa billah. Guru-guru pun berserah kepada Allah, cuma guru-guru mengantarkan kepada Allah melalui wasilah atau tawassul kepada wali-wali Allah. Silahkan kita bertawassul, keyakinan kita yang maha menolong hanya Allah. Sebut aja pian wali mana yang ada di dalam hati kita. Wa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyah lillahi min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha. Seduniaan itu datuk, di darat lawan di laut, di mana ada jadi walinya, minta tolong kita dengan karomat mereka, tapi tetap berpegang kepada Allah. Bertawassul kepada Rasulullah lebih dekat lagi lawan Allah. Nah, itu juga bagian dari kalau kena ada nang bermasalah bertawassul jar itu syirik, hadangi dulu. Nah, bertawassul itu syirik, hadangi dulu. Terlalu cepat kita menyatakan orang yang bertawassul itu basyirikan. Orang yang syirik adalah nyata-nyata menduakan Allah di dalam hatinya. Ada kekuatan selain Allah, itu hanya syirik ngarannya. Kalau tetap hatinya berpegang kepada Allah, baingkut lawan Allah, kada kau dipadahkan basyirikan lagi. Orang hanya sekedar bertawassul. Kabul ke hajat, kada ke hajat itu urusan Allah. Nah, kalau kita bertawassul kepada wali-wali Allah pun akhlak kita jangan kena bila kada kabul bahjar bisa kada wali ini nih jar. Nah, ini ngananya kita nang salah sangka. Nah, jadi kalau kita di dunia ini, mungkin karena dunia ini adalah bagian dari perjalanan panjang juga, sampai-sampai orang sufi itu kita jangan mengandalkan amal kita. Nah, kalau mungkin rajin baca Al-Quran, rajin bersalawatan, rajin qiyamul lail, rajin kebaikan-kebaikan nih, lalu merasa apa? Bah, surga juga aku nih jar. Nah, ternyata kita oleh orang-orang sufi diajari jangan berpegang kepada amal. Amal kita banyak, silahkan. Amal kita berkualitas, silahkan. Tetapi tetap berpegang kepada anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang alim kada boleh berpegang kepada kealimannya. Orang kaya kada boleh berpegang kepada kekayaannya. Orang yang berjabatan kada boleh berpegang kepada jabatannya. Tetapi semuanya Allahus Samad, hanya kepada Allah lah berpegangnya kita. Nah, bagian yang ketiga, ghalib pada adat itu dapat menghasilkan akan manfaat itu dengan tiada diusahai akan dia, seperti bersungguh-sungguh pada mengusahai akan kehidupanmu yang lebih daripada hajatmu, dan mentadbirkan akan manfaat dirimu.
maka yang demikian itu menghilangkan akan tawakal kepada Allah, karena masyghul yang demikian kepada yang lain daripada Allah dan berpegang engkau kepada usahamu. Yang demikian itu menafikan akan tawakal kepada Allah. Nah, yang ketiga, jangan sama sekali ikhtiar kita memberikan bekas. Jangan sekali-kali ada dalam hati kita ikhtiar kita memberikan bekas. Apa memberikan bekas? Usaha kita memberikan hasil. Jangan sama sekali Jasidine. Ini luar biasa sudah tawakalnya nih lah. Lalu hasil itu kita pandang adalah pemberian Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kehebatan kita. Allahu Akbar. Malam Selasa dahulu ulun kada hadir, kalau salah hitung salah hitung judulnya, cuma hikmahnya luar biasa. Allah hendak memperlihatkan nina nang layah tasib nina. Ada seorang dai diundang ke pondok tersebut. Tausiahnya kurang lebih 1 jam 15 menit. Karena di situ ada acara, ternyata kiai yang diundang ini memberikan hadiah luar biasa. Ini penceramahnya diundang, tapi penceramahnya nang memberi hadiah. Nah, nih. Ada orang yang berprestasi di bidang Al-Quran, baik laki-laki atau bebinian, yang jumlahnya 14 orang. Itu ternyata oleh si penceramahnya diberi hadiah. Janji pang dulu nih lah, tapi insya Allah nyata nih. 14 orang ini diberi hadiah umroh, tambah boleh membawa 1 orang kuitannya, berarti 28 jadinya. Pian kali aja anggap murah 20 juta misalnya, kali 28 orang berapa? Parak setengah M si penceramahnya memberi hadiah di acara itu. Ini si santrinya mungkin kada pernah terpikir nih, jangankan santrinya, pondok nang maundang sidin aja gini. Paling-paling hadiah mungkin memberi penceramahnya 10 juta nih lah. Mulai Jakarta bang datang ke pondok sih itu paling 10 juta, biaya transport dan sebagainya ya habis 20 juta. Tapi penceramahnya keluar duit kurang lebih 0,5 miliar. Allahu Akbar. Ini kada diduga-duga nih kalau bang si santrinya berharap khatam Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, hadiahnya ini kada pernah terjanji, kada pernah ada kayak itu. Ternyata pondok mengundang kiainya itu yang memberi hadiah dengan santrinya. Luar biasa. Menghilangkan, jadi ikhtiar itu kada kawa diperpegangi, yang dipegangi kehendak Allah. Bujur benar ada doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah mudahkan untuk sampai ke Makkah ke Madinah. Bihormati Rasulillah, bihormati siapa-siapa kan. Nah ini 28 orang tanpa terkesan apa-apa, tanpa diduga apa-apa, dijanjikan umrah. Andai dibuka orang mungkin secepatnya tuh
Ngalah Handeng ini nang untung nih undang penceramah, tapi penceramahnya nang akhlak orang-orang soleh inilah luar biasa. Adapun misal yang kedua itu yaitu memelihara akan manfaat yang telah ada kepadanya. Maka jika ada pada seseorang harta, maka ditaruhkan akan harta sekira-kira mencukupi akan setahun atau lebih, maka yaitu membatalkan akan tawakalnya. Dan jika ditaruh akan harta itu sekira-kira mencukupi akan dia hingga 40 hari, maka bersalahanlah ulama ahlu tasawuf, ulama ahli tasawuf. Kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakalnya. Nah, ma'asyiral muslimin, setiap kita nih kan mungkin aja bisi tabungan ya, kalau tabungan akan wah ini orang ada tabungan pakai kesehatan, ada tabungan pakai anak, ada tabungan pakai bebini pulang misalnya. Ada tabungan lebihan. Nah kayak itu aja nang nyaman kayak ibu-ibu nih misalnya semalam di kulkas tuh, nah di kulkas tuh ada nang iwak tahan seminggu, ada nang tahan setengah bulan, ada nang daging kurban tahun tadi masih ada weh ini. Biar Oma lawasnya. Ya kalau di kulkas tuh ada sayur, ada iwak, ada macam-macam. Jak orang bohumani kindai masih ada 100-200 balik lagi bandih ini. Nah jak orang sugi ini di rekening tuh nah ada 100 juta, ada 200, ada 1 M. Banyak lagi. Nah ujar Sidin, apakah ini mengurangi tawakal atau menghilangkan tawakal kepada Allah? Kan gitu kalau di dompet terkadang kita ada duit deh, ada 100, ada 200 ribu, ada 300 ribu, ada 1 juta, nah macam-macam. Nah maka berbeda tanggapan para orang sufi ini. Nah, jadi orang-orang wali inilah ada jawaban. Kita tulah beelang ke rumah Sidin, terkadang pakai Sidin isuk makan tuh nak kadada lagi. Ada kita seminggu ke depan masih ada makanan, ada Sidin isuk pakai makan kadada. Cuma bahagianya Sidin tuh nah luar biasa. Asa kadada masalahnya Sidin. Anda itulah orang bertanya, guru pian isuk makan apa? Tenang ya sini gitu ya jawabannya tuh. Tenang aja. Ada mungkin kita bertakon isuk makan apa yuk aku kenapa kadada lagi makanannya. Ini hati bergantung kepada Allah, beda kita. Nah bahkan ada orang-orang sufi itu nang sakit hati Sidin bila hari itu kada memberi makan orang. Pian pikirakan sakit hati Sidin bila hari itu kadada memberi makan orang. Ada kita bahagia kalau bila orang kada umpat makan lo ada kita tuh himung kita. Ada Sidin bila kada orang kada umpat makan wani bacari orang makan udah aku dulu aja barang sehari itu seikung orang. Nah akhlak ma'amalakan tawakal ini Sidin. Nah lalu pendapat Sidin orang-orang sufi ini, bilanya kita berisi tabungan, berisi persediaan pakai untuk 40 hari ke depan aja. Nah ini aja Sidin masih dalam kategori tawakal ini. Masih tawakal. Bang Alih mamalakan yang ini nih. Hati kita nih pangkatnya sama lagi. Bilanya kita nih bisimpanan duit, bisimpanan makan,
pakai 40 hari ke depan itu masih dalam tawakal lagi. Tapi bilanya bersimpanan duit, bersimpanan makanan sampai setahunan, nah ini mengkhawatirkan tawakal ini. Mengkhawatirkan tawakal nih. Artinya yang dimaksud mengkhawatirkan tawakal, boleh jadi di dalam hati kita tuh tawakal kepada Allah nih, nilainya tuh rendah lah, kayak itu nilainya rendah. Kenapa? Berpegang kepada tabungan yang banyak tadi. Nah, kayak apa yuk kita yang mensiasatinya nih ini yuk. Bang ini nih, coba ulun baca sekali lagi lah. Adapun misal yang kedua yaitu memelihara akan manfaat yang telah, maka jika ada pada seseorang harta, ada pada kita nih harta ini ya berbentuk duit aja sudah, maka ditaruhkan akan harta itu sekira-kira mencukupi akan setahun. Bisi kindai pakai setahun, bisi banih misalnya, atau lebih, maka yaitu membatalkan akan tawakalnya. Batal tawakalnya pian. Ya minimal mau kada batal nih, nilai tawakalnya tuh rendah, nah kayak itu aja. Masya Allah. Dan jika ditaruh akan harta itu sekira-kira mencukupi akan dia hingga 40 hari, maka para ulama sufi ada ikhtilaf. Kata kebanyakan mereka ini nang 40 hari, kalau nang setahun tadi dianggap rendah nilai tawakalnya. Kalau untuk 40 hari, kebanyakan orang khawas ahli sufi yang demikian itu tidak membatalkan. Ini melajari hati kita benar ini nah. Ayo pian-pian yang banyak bisi duit. Kira-kira duit pian tuh setahun habis lah. Bah, mau habiskan duitnya nyaman lakas saja lah. Menghabiskan duit. Nah, nang iyanya tuh, nang iyanya itu adalah, nang iyanya itu takutan kalau pindah habis harta tuh, nah itu nang iyanya. Amun aku jangan berimpak, bersedekah, memberi makan orang terus, kalau pindah habis hartaku, nah ini penyakit nang berikutnya timbul gini. Lalu orang-orang sufi itu terkadang mereka sebulan sekali memberi makan orang 10 kah 20 kah, angkada kawas sebulan sekali, seminggu sekali, seikung kah barang deh bagenda ini diulahnya jadwal sebulan sekali lah kaji sidin. Nah kenapa? Supaya penyakit berikutnya kikir misalnya atau takutan harta habis itu bisa dihindari, lalu tawakalnya kada rusak. Nah amun pian diisi duit tabungan banyak misalnya, setahun sekali aja kada bisa memberi makani orang, bahaya nang ini. Minta maaf nih leh, tampul babnya nih nah. Setahun sekali kada bisa memberi makani orang. Oh aku bisa aja setahun sekali apabila bahaul kuitan bagus, bahaul kuitan aja itu gin jaka kan singa ada bahaul ini kada bisa memberi makani orang. Itu gin terkadang bahaul bisa betunjulan bening sanak tuh ikam aja lah jar, aku kada kawa aja ikam aja ujar. Ada juga manfaatnya bahaul nih, memberi makani orang. Nah tulisannya ada sini nilai. Jadi bilanya tabungan kita nih cukup pakai setahun, hati-hati kalau pindah merusak tawakal kita. Bila tabungan kita cukup untuk 40 hari, ini ikhtilaf ulama sufi tawakalnya bagus atau kada masih ini. Nah
Nang tinggi tadi pakai isuk aja nah kada ada lagi si dini, tapi orangnya himbung terus. Umalah ini bakal kuatan hati aja lagi ini nih, bakal kuatan hati. Dan kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, yang demikian itu membatalkan akan tawakal. Nah, ini pendapat pribadi sidin nih. Tetapi jika ada seseorang itu istrinya atau anaknya dan segala yang wajib atasnya nafkah, maka harus ia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya. Nah, ini pengecualian. Amun sorangan aja hidup ya nang kayak tadi nih, tapi amun ada bini, amun ada anak, ada tanggungan, nah ini jesiden akan belanja orang yang wajib atas nafkah itu sekira-kira mencukupi hingga setahun. Dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah pada hak isi rumahnya, karena yang demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Adapun pada hak dirinya, maka yaitu tiada menaruh ia akan makanan pagi itu bagi makanan petangnya. Nah, amun hidup sorangan ayu ja wani sing habis, misalnya nih malam ini makan isuk-isukan kada ada lagi, tapi sorangan aja hidup, tawakalnya kuat, ayo aja silahkan. Tapi amun cagar ada bini, ada anak, sorang tahan, anak bini kada tahan. Nah, maka oleh nangka ini kita boleh menabung, keperluan untuk rumah tangga. Nah, untuk keperluan rumah tangga. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, memang orang menabung itu disuruh juga oleh Nabi. Bahkan Allah mengingatkan kita, wala takunu kalla 'alan nas, janganlah engkau menjadi beban orang lain. Ngalih hidup beban nih, kata kau berjalanan, kenapa beban? Ya kalau ban kendaraan nggak, apalagi ban alat berat yang dipakai. Wala takunu kalla 'alan nas, jangan menjadi beban orang lain. Artinya nah, keberadaan kita nih nah, jangan menjadi merepotkan orang tuh. Nah, kayak apa caranya? Keberadaan kita, kehadiran kita kadang membuat orang repot. Bahasa guru bahari itu biasa-biasa aja, Bang. Nah, kayak itu tuh biasa-biasa aja. Sehingga orang kadang menjadi repot apabila kita ada. Bahkan kalau bisa kita bisa membantu orang lagi. Nah, jadi merepotkan orang jangan. Bahkan kalau kawa kitalah yang meringankan beban orang. Nah, mudah-mudahan ya akhlak-akhlak guru inilah kawan kakak ini juga tunggal dikitan. Jangan merepotkan orang. Nah, di antara jangan merepotkan orang ini kayak apa caranya kita bisa menanggulangi beban hidup sendiri dahulu. Di antaranya adalah jangan berkisah-kisah apabila kita dapat musibah.